Shalom, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Puji syukur kita boleh diperjumpakan saat ini dalam renungan pagi edisi Jumat 16 September 2022. Kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Mari kita membuka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah kami menerima dan memahami perkataan-Mu yang akan kami baca dan renungkan saat ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang taat dan setia pada Engkau ya Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat-Mu, agar hati kami terarah hanya kepada Tuhan, hanya kepada sabda kebenaran-Mu. Ya Tuhan, inilah kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan menerima kita seutuhnya. Apakah kita pernah membenci seseorang yang kehadirannya sama sekali tak dinantikan? Ketika kita melihat orang yang tidak kita sukai, apapun yang dilakukannya selalu salah, bahkan lewat di depan kita saja pun sudah salah. Kita ingin membuat mereka menderita, dan ada dua cara agar mereka menderita. Yang pertama, memukul mereka. Yang kedua, sepelekan mereka. Dan rasanya cara itu lebih mudah bagi kita. Lagi pula cara itu ampuh. Ketika kita cuek atau sepelekan seseorang, mereka akan kecewa, sakit hati, tersinggung, dan ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Inilah kekuatan dari menyepelekan orang lain. Dan ini juga yang terjadi dengan kelompok-kelompok yang tersingkirkan dalam bacaan kita. Pada zaman itu ada banyak kelompok-kelompok yang tersingkirkan. Kelompok yang dianggap berkeyakinan lain, atau kelompok yang berbeda orientasi politik seperti Sakeus, atau mereka yang dinilai bermoral rendah seperti perempuan sundal, dan termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang cacat. Sehingga Petrus sebagai murid Yesus
ingin menghadirkan kasih Kristus, ingin menunjukkan bahwa kasih Kristus itu menerima semua orang seutuhnya. Ia menyembuhkan orang lumpuh yang ada di bait suci, yaitu di gerbang indah. Bait suci itu terdiri dari beberapa ruangan. Yang pertama, ruang Maha Kudus. Di ruangan ini hanya tempat imam-imam yang dapat undian yang boleh masuk. Ruangan yang kedua ini ruang kudus, tempat para imam. Yang ketiga, ruang untuk pria. Yang keempat, di luar ruangan itu untuk anak-anak dan perempuan. Dan di depan, yang paling depan itu adalah gerbang indah, tempat orang-orang cacat pada waktu itu. Ketika di gerbang indah, selain tidak mendapat tempat di masyarakat, di dalam sisi keagamaan, orang lumpuh ini juga terabaikan. Ia tentu merasa hidupnya tak berarti lagi. Tetapi ketika Petrus menyembuhkannya, ia melompat sebagai ekspresi akan rasa bahagianya. Ia tentu bersyukur selain ia dapat berjalan, yang membuat dia bergirang karena hidupnya dipulihkan seutuhnya. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara bayangkan, seandainya ia seorang laki-laki, berarti ia bisa masuk ruang khusus pria di dalam ruangan. Seandainya ia keturunan imam, ia bisa masuk di ruang kudus. Dan lebih lagi, seandainya ia keturunan imam dan dapat undi, bahkan dia bisa masuk di ruang Maha Kudus. Jadi sungguh luar biasa mujizat Tuhan yang menunjukkan penerimaannya kepada orang-orang yang cacat, bahwa mereka layak di hadapan Tuhan. Mereka dipulihkan seutuhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus merangkul semua orang. Maka dari itu, gereja adalah komunitas yang meneruskan gaya hidup Yesus, yang juga harus menerima, menyambut, dan merangkul semua orang. Jangan ada yang suka mengabaikan orang lain atau kelompok tertentu, merasa tidak level untuk bergabung dengan orang-orang tertentu, merasa layak diperlakukan khusus oleh orang lain, sehingga seenaknya mengabaikan orang lain. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Saat kaya dan sukses, banyak yang mengakui sebagai keluarga. Saat hidup berkekurangan, semua keluarga menjauh. Tuhan Yesus telah menerima kita seutuhnya. Siapkah kamu untuk menerima sesamamu seutuhnya? Tuhan sungguh rindu agar kita selalu memperlakukan semua orang dengan penuh kasih. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah, karena Engkau sungguh besar dan hebat yang sanggup melakukan apapun dalam hidup kami. Karena itu kami ingin memberi hidup kami hanya kepada-Mu ya Allah. Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Segala yang Tuhan perbuat dalam hidup kami baik adanya. Ya Tuhan, terima kasih. Karena sebelum kami beraktivitas, Engkau mengajar kami, menasihatkan kami, agar kami selalu memperlakukan sesama kami dengan baik, menerima mereka dengan seutuhnya, seperti Tuhan telah menerima kami. Sebab siapakah kami ini Tuhan, yang layak untuk menyingkirkan orang lain, sedangkan Engkau yang penuh kuasa menyatakan penerimaan-Mu kepada semua orang. Perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman ini dapat kami hidupi di sepanjang kehidupan kami.
Ya Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dengan tugas kami masing-masing. Ada yang bekerja di kantor, yang bekerja di kebun, di pasar, di sawah, di jalan, dimanapun kami berada Tuhan. Jaga dan lindungi kami dengan kuasa-Mu. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Berkati kami Tuhan. Ya Tuhan, tak lupa kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka. Jamahlah, lawatlah mereka, kuatkanlah mereka, dan yakinkan kepada mereka bahwa sehat ataupun sakit mereka sungguh dikasihi Tuhan, karena tak sedetik pun Tuhan meninggalkan mereka. Yang berduka Tuhan hiburkan dan pulihkan. Orang tua yang lanjut usia Tuhan kuatkan, beri damai sejahtera-Mu, sehingga di masa-masa tua mereka tetap merasakan sukacita yang asalnya dari Tuhan. Mereka dapat menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga, menceritakan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Berkati kami dan tuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.